Memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang biasanya mimpin doanya? Saya, Bu. Oke. Tapi saya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, Bu? Oh, nggak apa-apa. Sebelum kita memulai meet hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih. Ini Hafid ya? Terima kasih, Hafid. Ya, Bu, sama-sama. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai simple past tense. Ada yang tahu simple past tense itu apa? Oke. Jadi, simple past is used to talk about activities or situation that began and ended in the past. Jadi, simple past tense ini digunakan untuk membicarakan sesuatu tentang aktivitas ataupun situasi yang dimulai dan juga diakhiri pada masa lampau. Jadi itu simple past tense ini digunakan untuk menceritakan tentang suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Selanjutnya, dalam simple past ini terdapat keterangan waktu. Nah, di sini ada yesterday, ada kemarin, ada last night, malam, atau kemarin malam, semalam. Ada 2 days ago atau 2 hari yang lalu. Nah, selanjutnya simple past tense digunakan untuk menceritakan kegiatan yang sudah terjadi, mulai dan juga selesai di masa lalu. Dan dengan memahami simple past tense, kalian akan dapat memahami fungsi simple past tense tersebut, selanjutnya menggunakannya sesuai dengan konteks di keseharian, dan dapat membedakan dengan tenses lain. Nah, seperti yang sudah dipelajari itu ada simple present dan juga present continuous. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh. Nah, di sini kalian dapat membedakan beberapa tenses yang lainnya. Nah, di sini contohnya itu ada simple present tense. Nah, simple present tense ini digunakan untuk membicarakan sesuatu kejadian yang sedang terjadi atau present. Nah, biasanya simple present ini digunakan untuk aktivitas sehari-hari atau kegiatan yang secara berulang. Nah, di sini Miss ada contohnya yaitu Nina always studies English every Monday, yaitu Nina selalu belajar bahasa Inggris setiap hari Senin. Nah, di sini always dan juga every Monday di sini adalah kita bisa melihat yang mana always dan juga every Monday ini adalah kata yang digunakan biasanya untuk simple present tense, yaitu aktivitas yang secara berulang. Selanjutnya itu ada present continuous tense. Nah, present continuous tense ini digunakan untuk menceritakan sesuatu kejadian yang sedang berlangsung pada saat itu juga. Nah, di sini Miss ada contohnya yaitu Nina sedang belajar. Nah, Nina is studying English right now. Nina sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Nah, di sini menunjukkan yang mana dia itu present continuous tense. Selanjutnya materi yang sedang kita pelajari hari ini yaitu simple past tense, yaitu menceritakan suatu kejadian atau situasi atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, di sini contohnya itu ada Nina studied English yesterday. Nina belajar bahasa Inggris kemarin. Nah, dalam simple past, di sini terdapat beberapa keterangan waktu. Nah, di sini contohnya ada yesterday atau kemarin. Nah, di sini contohnya ada yesterday morning, ada kemarin pagi, ada yesterday noon, kemarin siang, ada yesterday afternoon, kemarin sore, yesterday evening, dan sama dengan kemarin malam. Nah, contohnya di sini Miss ada my father drank coffee yesterday morning. Nah, drank ini yang kata kerja yang berwarna merah ini adalah kata kerja kedua atau verb 2. Nah, ini merupakan kata kerja kedua atau verb 2 digunakan karena dia membahas mengenai sesuatu kejadian yang sudah berlalu. Nah, ini adalah kata kerja kedua dari drink itu adalah drank. Selanjutnya ada keterangan waktunya yaitu yesterday morning. Kapan? Itu kemarin pagi. Jadi artinya ayah saya meminum kopi kemarin pagi. Selanjutnya ada contoh yaitu the baby cried yesterday evening.
bayi menangis kemarin malam. Nah, di sini cried. Cried ini adalah contoh kata kerja kedua atau verb to dari cry. Digunakannya kata kerja kedua atau verb 2 ini digunakan karena kejadian tersebut sudah lampau. Nah, kata kerja kedua atau verb 2 dari cry itu adalah cried. Selanjutnya untuk keterangan waktunya yaitu ada yesterday evening, yaitu kemarin malam. Selanjutnya ada last. Nah, di sini contohnya ada last Saturday, hari Sabtu lalu, ada last night, semalam atau tadi malam, ada last week, minggu lalu, ada last January, ada Januari lalu, ada last month, atau bulan lalu, dan juga last year, itu tahun lalu. Nah, di sini Miss ada contoh lagi, yaitu I went to Bali last January. Itu saya pergi ke Bali bulan Januari lalu. Nah, di sini when. Kata yang berwarna merah ini adalah kata kerja kedua atau verb to. Nah, digunakannya kata kerja kedua atau verb to ini jika kejadian tersebut sudah lampau. Nah, kata kerja kedua dari go itu adalah when. Maka kita memakainya when, kata kerja bentuk keduanya. Selanjutnya apa? Last January. Keterangan waktunya yaitu Januari lalu. Selanjutnya ada contoh lagi, I went to Bali last month. Itu saya pergi ke Bali bulan lalu. Nah, di sini when juga ini adalah kata kerja kedua atau verb to dari go. Nah, kata kerja kedua atau verb 2 ini kita gunakan jika kejadian tersebut sudah lampau, sudah terjadi di masa lalu. Nah, kata kerja kedua atau verb 2 dari go apa? Yaitu when. Selanjutnya di sini ada objeknya yaitu Bali dan juga last month, yaitu keterangan waktu, yaitu bulan lalu. Selanjutnya untuk yang ago. Nah, di sini contohnya ada a week ago, seminggu yang lalu, ada a month ago, 1 bulan yang lalu ada a year ago, setahun lalu, ada an hour ago, 1 jam yang lalu, dan juga ada 1 minute ago atau 1 menit yang lalu. Nah, contohnya di sini ada I finished my breakfast 5 minutes ago. Saya menyelesaikan sarapan saya 5 menit yang lalu. Nah, di sini finished juga, finished, ini adalah kata kerja kedua atau verb 2 dari finish. Nah, digunakan karena kejadian tersebut sudah lampau. Nah, di sini my breakfast ini adalah objeknya. Selanjutnya, 5 minutes ago-nya ini adalah keterangan waktu, yaitu 5 menit yang lalu. Kalian bisa memakai keterangan waktu itu kapan aja, tergantung dari situasi dan juga peristiwa itu sedang terjadi. Selanjutnya di sini ada year, month, or even. Dan di sini ada in 2018 atau di tahun 2018. Lalu juga ada on January 12 pada tanggal 12 Januari. Ada on September 2nd, itu pada 2 September. Selanjutnya ada on my last birthday pada saat ulang tahunku yang lalu. Lalu juga ada when my grandfather was a boy like me, yaitu ketika kakek adalah anak laki-laki sepertiku. Selanjutnya ada during 2003, yaitu selama tahun 2003. Dan yang terakhir itu ada when I got up this morning, yaitu ketika aku bangun pagi. Nah, di sini Miss juga ada contoh, di sini ada during 2020, all students studied at home. Selama tahun 2020, semua siswa itu belajar di rumah. Nah, during 2020 ini menunjukkan keterangan waktu, yaitu keterangan waktunya sudah lampau, yaitu pada tahun 2020. Dan selanjutnya, studied. Ini adalah kata kerja yang berwarna merah ini adalah kata kerja kedua atau verb to. Kita menggunakan kata kerja kedua atau verb to ini bila mana kejadian tersebut sudah lampau. Nah, kata kerja kedua dari study itu apa? Studied. Selanjutnya ada when I was a kid, I climbed that mango tree. Ketika saya kecil, saya memanjat pohon mangga. Nah, di sini when I was a kid ini menunjukkan yang mana keterangan waktu, yaitu ketika aku masih kecil. Dan climbed ini adalah kata kerja kedua dari climb. Oke. Nah, di sini contohnya ada rumus simple past tense. Nah, untuk kalimat yang positif, di sini ada subjek. Subjeknya tergantung dari
orang tersebut bisa I, you, they, we, she, he, it, tergantung dari konteksnya. Terus juga ada verb 2 atau kata kerja kedua, ada objek, dan juga adverb time, yaitu keterangan waktunya. Selanjutnya untuk kalimat negatif, di sini ada subjek itu disesuaikan dengan konteksnya. Lalu untuk kalimat negatif, jangan lupa untuk ditambah did not. Lalu kata kerjanya ini kita ubah menjadi kata kerja yang pertama. Plus objeknya dan juga adverb time, atau keterangan waktunya. Selanjutnya ada interrogatif atau kalimat tanya. Nah, di sini kita mengawalinya dengan menggunakan did. Lalu menggunakan subjek sesuai dengan konteksnya, yaitu bisa I, you, they, we, she, he, it, dan juga jangan lupa untuk kita rubah kata kerjanya menjadi kata kerja pertama, yaitu verb 1, lalu ditambah objek dan juga adverb time, yaitu kata keterangan waktu. Nah, di dalam kata kerja itu dibagi menjadi 2, yaitu ada regular verb dan juga ada irregular verb. Nah, di sini Miss bakal menjelaskan mengenai regular verb dulu. Nah, regular verb itu adalah kata kerja yang beraturan. Nah, di sini kalian bisa melihat, di sini ada verb 1 dan juga verb 2, kata kerja pertama atau kata kerja aslinya, dan di sini adalah verb 2 yang digunakan untuk simple past. Nah, biasanya itu berakhiran ed di akhirannya. Nah, contohnya ini ada talk menjadi talked, call menjadi called. Nah, untuk study kalian bisa melihatnya. Nah, di sini berakhiran huruf y atau y. Nah, ini kita ganti dulu menjadi huruf i, baru kita tambahkan huruf ed. Study menjadi studied. Lalu juga ada watch menjadi watched, try menjadi tried, ada wash menjadi washed, ada live menjadi lived, ada need menjadi needed. Oke, selanjutnya ada irregular verb. Nah, berbeda dengan sebelumnya, kalau regular verb itu adalah kata kerja yang beraturan, nah, yang berakhiran ada huruf ed-nya. Nah, kalau di irregular verb ini dia berbeda. Irregular verb ini adalah kata kerja yang tidak beraturan. Nah, di sini verb 1 itu adalah kata kerja pertama atau kata kerja aslinya, dan di sini adalah verb 2 atau kata kerja kedua yang bisa kita gunakan untuk si simple past-nya. Nah, di sini ada drink menjadi drank, ada come menjadi came, ada go menjadi went, ada eat menjadi ate, ada sing menjadi sang, ada is menjadi was, ada are menjadi were, ada write menjadi wrote. Selanjutnya di sini ada irregular verb juga atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, di sini bedanya kata kerjanya ini dia tetap sama dan juga tidak berubah. Nah, contohnya ini ada cut tetap menjadi cut, ada split tetap menjadi split, ada spread tetap menjadi spread, ada put tetap menjadi put, dan juga ada set tetap menjadi set. Nah, di sini ada contohnya untuk kalimat positif. Nah, di sini rumusnya itu ada subjek, ada verb 2 atau kata kerja kedua, di sini ada objek, dan juga ada adverb time. Nah, di sini Andi walked downtown yesterday. Andi berjalan di pusat kota kemarin. Nah, Andi ini menunjukkan subjeknya. Nah, verb 2-nya ini adalah kata yang berwarna merah. Nih, kata kerja yang berwarna merah yaitu walked. Nah, di sini walked ini adalah kata kerja kedua atau verb 2. Digunakan karena kejadiannya itu sudah lampau. Nah, kata kerja kedua dari walk itu adalah walked. Lalu downtown ini adalah objeknya, dan juga adverb time-nya ini apa? Yesterday. Yesterday apa? Kemarin. Anjir. Selanjutnya ada contohnya dari kalimat negatif, yaitu ada subject plus did not plus verb 1 plus object plus adverb of time. Nah, di sini contohnya itu ada Andi did not walk downtown yesterday. Nah, Andi ini menunjukkan subjeknya. Nah, untuk kalimat negatif, kalian jangan lupa untuk menambahkan did not. Did not, lalu kita ubah menjadi verb 1 atau kata kerja pertama, yaitu walk. Selanjutnya downtown ini menunjukkan objek, dan juga adverb time-nya ini adalah keterangan waktu, yaitu yesterday, kemarin. Selanjutnya untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, di sini contohnya itu ada did Andi walk downtown yesterday? Nah, di sini did ini menunjukkan did, yang mana ini digunakan untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya. Selanjutnya, Andi ini menunjukkan subjek dan juga
walk ini adalah kata kerja pertama. Ya, kita menggunakan kata kerja pertama digunakan untuk interrogatif. Lalu juga downtown ini adalah objeknya, dan juga yesterday ini adalah keterangan waktu, yaitu kapan? Kemarin. Positif. Nah, selanjutnya di sini ada untuk kalimat positif, yaitu Rina watch TV last night. Rina menonton TV semalam atau kemarin malam. Rina ini menunjukkan subjek, lalu verb 2-nya ini adalah watched. Lalu TV ini adalah menunjukkan objek. Dan juga adverb time-nya ini adalah last night. Nah, ini yang berwarna merah ini adalah kata kerja kedua ya, yang watched. Nah, digunakannya kata kerja kedua karena kejadian tersebut sudah lampau. Nah, kata kerja kedua dari watch itu apa? Watched. Oke. Selanjutnya untuk kalimat negatif, ini rumusnya itu ada subject plus did not plus verb 1 plus object plus adverb time. Nah, contohnya di sini Miss ada Rina did not watch TV last night. Rina tidak menonton TV semalam atau kemarin malam. Nah, Rina di sini menunjukkan subjeknya. Jangan lupa karena dia kalimatnya negatif, kita tambahkan did not. Tambah 5 subscriber. Lalu selanjutnya kita ubah menjadi kata kerja pertama, verb 1, yaitu watched. Nah, TV ini adalah objeknya, dan adverb time ini adalah last night. Keterangan waktunya kapan? Semalam, last night. Nah, kita untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Di sini rumusnya ada did plus subject plus verb 1 plus object plus adverb time. Nah, kita awali karena kalimatnya ini interrogatif, kita awali dengan did. Did, selanjutnya subjeknya ini menunjukkan kepada Rina. Watched ini menunjukkan verb 1. Kita rubah menjadi kata kerja pertama, yaitu watched. TV ini adalah objeknya. Dan last night ini adalah adverb time, yaitu keterangan waktu. Kapan keterangan waktunya last night? Berarti semalam atau kemarin malam. Nah, selanjutnya di sini ada Rara talked with Bobby 2 days ago. Nah, untuk kalimat positifnya, Rara ini menunjukkan subjek, lalu talked ini kata kerja yang berwarna merah ini adalah verb 2 atau kata kerja kedua, verb 2. With Bobby, objeknya, lalu 2 days ago ini adalah adverb time-nya. Selanjutnya untuk kalimat negatif, rumusnya ini ada subject plus did not plus verb 1 plus object plus adverb time. Nah, Rara ini dia menunjukkan subjek. Selanjutnya, did not karena dia kalimatnya negatif. Lalu kita menjadi verb 1 atau kata kerja pertama yaitu talk. To Bobby ini menunjukkan objek dan juga adverb time yaitu 2 days ago. Keterangan waktu yaitu kapan? 2 hari yang lalu. Selanjutnya untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Di sini rumusnya itu ada did plus subject plus verb 1 plus object plus adverb time. Nah, did ini kita awali untuk kalimat interrogatif. Selanjutnya Rara ini menunjukkan subjek, lalu verb 1-nya ini kita ubah yang tadinya talked menjadi talk. Kita ubah menjadi kata kerja pertama. Oke, selanjutnya with Bobby ini menunjukkan objek dan adverb time ini adalah keterangan waktu yaitu 2 days ago, 2 hari yang lalu. Kalah, ini orang susu banget datang ah. Selanjutnya di sini ada kalimat positif, yaitu rumusnya itu ada subject plus verb 2 plus object plus adverb time. Nah, di sini contohnya Miss ada Clara sang Cinta Sejati song in the contest last week. Clara menyanyikan lagu Cinta Sejati di kontes minggu lalu. Nah, Clara ini menunjukkan subjek, lalu verb 2-nya atau kata kerja keduanya ini adalah sang. Kita menggunakan sang karena kejadiannya ini sudah lampau. Maka kita menggunakan kata kerja kedua atau verb 2. Nah, verb 2 atau kata kerja kedua dari sing adalah
sang. Oke. Selanjutnya, cinta sejati song. In the contest, ini menunjukkan objek. Lalu last week, yaitu at that time, keterangan waktu, yaitu minggu lalu. Selanjutnya untuk kalimat negatif. Di sini rumusnya itu ada subject plus did not plus verb 1 plus object plus at that time. Nah, di sini Miss ada contohnya yaitu Clara did not sing Cinta Sejati song in the contest last week. Clara tidak menyanyikan lagu Cinta Sejati di kontes minggu lalu. Nah, Clara ini menunjukkan subjek. Lalu jangan lupa kita tambahkan did not karena dia kalimatnya negatif. Selanjutnya kita ubah menjadi kata kerja bentuk pertama yaitu sing. Nah, Cinta Sejati song in the contest ini menunjukkan objek dan juga at that time ini menunjukkan last week yaitu minggu lalu. Selanjutnya untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, di sini ada rumusnya did plus subject plus verb 1 plus object plus at that time. Nah, di sini did ini menunjukkan did karena dia kalimatnya interrogatif atau kalimat tanya, lalu subjeknya ini menunjukkan Clara, dan jangan lupa untuk kita ubah menjadi kata kerja pertama yaitu sing. Cinta Sejati song in the contest ini menunjukkan objek dan juga last week ini adalah adverb time yaitu keterangan waktunya. Nah, di sini contohnya Miss ada Nia put the trash in the trash bin yesterday morning. Nia menaruh sampah tersebut di tempat sampah kemarin pagi. Nah, Nia ini menunjukkan subjek, putnya ini karena dia kata kerjanya itu untuk verb 1 dan juga verb 2-nya itu tidak berubah. Nah, maka di sini contohnya ini adalah kata kerja kedua. Nah, put ini tidak berubah ya untuk kata kerja keduanya, tetap menjadi put. Lalu the trash in the trash bin ini menunjukkan objek dan juga yesterday morning ini adalah menunjukkan adverb time atau keterangan waktu, yaitu kapan? Yesterday morning, yaitu kemarin pagi. Selanjutnya untuk kalimat negatif yaitu Nia did not put the trash in the trash bin yesterday noon. Nia tidak menaruh sampah tersebut di tempat sampah kemarin siang. Nah, Nia ini menunjukkan subjek, lalu jangan lupa untuk kita tambahkan did not karena dia kalimatnya negatif. Selanjutnya kita masukkan kata kerja pertama yaitu put. Nah, di sini put ini tidak berubah untuk kata kerja pertama dan juga keduanya. Lalu the trash in the trash bin ini menunjukkan objek dan juga yesterday noon ini menunjukkan adverb time yaitu keterangan waktu yesterday noon kemarin siang. Selanjutnya untuk kalimat interrogatif di sini ada did Nia put the trash in the trash bin yesterday? Nah, did ini kita awali untuk kalimat interrogatif. Selanjutnya Nia ini menunjukkan si subjek, putnya ini adalah kata kerja pertama. Oke, nah put ini tidak berubah untuk kata kerja pertama dan juga kata kerja keduanya. Selanjutnya the trash in the trash bin ini adalah objeknya dan yesterday ini adalah keterangan waktunya atau adverb time. Yesterday yaitu kemarin. Nah, contohnya di sini ada untuk kalimat positif yaitu Bobby ate burger last night. Bobby makan burger semalam atau kemarin malam. Nah, di sini Bobby menunjukkan subjek. At-nya ini adalah menunjukkan verb to. Itu kata kerja kedua. Oke. Nah, burger ini adalah objeknya dan juga last night ini adalah adverb time atau keterangan waktunya. Yaitu semalam. Selanjutnya untuk kalimat negatif yaitu ada Bobby did not eat burger last night. Bobby tidak makan burger semalam atau kemarin malam. Nah, Bobby ini menunjukkan subjek, lalu jangan lupa untuk kita tambahkan did not karena dia kalimatnya negatif, lalu kita ubah menjadi kata kerja pertama. Nah, yaitu kata kerja pertamanya adalah eat. Selanjutnya objek itu adalah burger dan juga last night-nya ini adalah adverb time, yaitu keterangan waktunya, semalam. Selanjutnya untuk kalimat interrogatif yaitu did Bobby eat burger last night? Apakah Bobby makan burger semalam? Nah, did ini kita awali untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya.
Selanjutnya will be ini menunjukkan subjek. Jangan lupa ini kita rubah menjadi kata kerja bentuk pertama. Nah, kata kerja bentuk pertamanya atau verb one-nya itu adalah eat. Selanjutnya, burger ini menunjukkan objek dan juga last night ini adalah keterangan waktu, yaitu semalam. Di sini Miss ada contoh exercise dari apa yang sudah Miss jelasin. Oke, di sini ada yang mau jawab untuk nomor 1 sampai dengan 4. 1 atau 4, boleh pilih nomornya. Oke, ada yang mau jawab? Ini dapat nilai tambahan. Ada yang mau? Saya Bu nomor 1. Ya, siapa ini? Apit. Oh, ya, Profit. Yang nomor 1 yang cooking Bu. Ayo, coba lebih teliti lagi. Kira-kira apa jawabannya nomor 1? B, Bu, 1B. Iya, coba Fauzia ya? Iya, Fauzia kenapa bisa jelasin kalau jawabannya B? karena yang positif itu pakainya verb 2. Oke. Nah, jadi tadi siapa yang jawab? Fauzia ya? Nah, sebelumnya yang jawab itu Hafid. Nah, itu kamu harus teliti dulu. Nah, di sini kan kita membahas simple past. Nah, simple past itu biasanya digunakan untuk kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, biasanya itu menggunakan kata kerja verb atau verb 2. Nah, itu tuh digunakan untuk kalimat positif. Nah, di sini kalimatnya positif, maka jawabannya B, yaitu cook. Oke, terima kasih yang jawab Fauzia dan juga Hafid. Selanjutnya nomor 2, siapa yang mau jawab? Saya Bu Nomina Raptika. Iya. Oh yaudah Ayo, nggak apa-apa, siapa itu? kamu aja. Iya aja. Nomi. No, you. Ih. Kamu aja dong. Sweet ya, sweet. Enggak. Si Angel aja. Tinggal jawab sih, tinggal jawab. Ayo nomor 2, siapa yang mau jawab? Ya udah saya. Oke. Yang B, Bu. Yang B. Kenapa jawabannya B? Bentar. Rio, ada yang tahu kenapa jawabannya B? At? Karena kalimatnya positif. Ya, benar. Karena dia ini kalimatnya positif, maka dia menggunakan kata kerja kedua, yaitu verb to, untuk simple past. Oke. Betul, terima kasih. Siapa? Tadi Angel ya sama Fauzia. Selanjutnya siapa yang mau jawab nomor 3 dan juga 4? Me. Siapa itu? Naomi. Oh, Naomi. Oke. Iya yang nomor 3, yang B, yang nomor 4, C. Oke. Kenapa itu? Langsung dijawab 2 Ya, nomor. karena positif dan juga verb 2 seperti Ibu bilang tadi.
Jadi Oke. cocok dengan kalimat past tense-nya. Oke, betul ya. Berarti jawabannya itu nomor 3 B, yaitu walk, dan juga untuk nomor 4 jawabannya called. Nah, di sini menunjukkan kalimatnya itu adalah kalimatnya positif, itu menggunakan kata kerja kedua. Oke, terima kasih Naomi. Sama-sama, Bu. Oke, selanjutnya di sini Miss juga ada exercise. Nah, di sini ada yang mau jawab? Drank. Drank. 1 drank. Drank Bu jawabannya. Siapa itu yang jawab? Fauzia. Fauzia, Bu. Coba. Coba di sini Miss pengen tahu untuk kalimat positif, negatif, sama interrogatif ya. Jadi, siapa yang mau jawab? Itu drank tadi yang nomor 1 yang positif. Oke, Yang negatif, Mbak, nomor yang negatif gimana jawabnya? they didn't, nggak tahu deh. Iya benar. Didn't drink Sprite last night. Drink. Pakai verb 1. Oke, kalau yang interrogatifnya gimana? Did they drink Sprite last night? Oke, betul. Terima kasih. Siapa ini? Fauzia ya? Terima kasih Fauzia. Sama-sama. Oke, siapa yang mau jawab nomor 2? Nih, aku nominal Rabdika lagi. Oke, Iya, yang positif, you came to school yesterday. oke. Terus yang negatif, you didn't come or to school yesterday. Oh, you. Oh iya, Sorry. you You came to school yesterday. did not You did not came to school yesterday or come. Terus yang question, did you came to school yesterday? Oke, terima kasih. Siapa? Naomi ya? Ya. Terima kasih Naomi. Ya. Selanjutnya siapa yang mau jawab nomor 3? Siapa yang mau jawab nomor 3? Rot itu Bu, rot. WROTE. Rot. Iya. Oke. Wrote. Lanjut untuk kalimat negatifnya. Mother didn't wrote. Mother didn't Right. didn't write a letter to me last week. Interrogatifnya atau kalimat tanyanya? Did mother write me a Write a letter letter last to week? me last week. Did mother Mother. write a letter for me last week? Oke. Yeah. Ada yang tahu tadi kan kita belajar tentang simple past tense. Nah, apa sih simple past tense itu? Ada yang tahu? Oke, jadi Miss jelasin lagi ya. Jadi kan tadi kita belajar mengenai simple past tense. Nah, simple past tense itu digunakan untuk membicarakan sesuatu kejadian atau situasi yang terjadi di masa lampau. Dan biasanya itu untuk kalimat positif, dia menggunakan verb 2, dan juga untuk kalimat negatif dan juga interrogatif itu, dia menggunakan verb 1. Jangan lupa untuk kalimat negatif itu ditambahkan did not. Dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya itu jangan lupa untuk diawali dengan did. Baru nanti kata kerjanya itu diubah menjadi kata kerja yang pertama.
Oke, sekira itu aja ya yang cukup untuk Miss jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih yang sudah hadir dalam Zoom materi kali ini dan juga terima kasih banyak kepada Memdo yang telah membimbing saya hari ini. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti Miss bakal share tugasnya ya di Google Classroom dan kalian jangan lupa untuk mengerjakan. Iya, Bu. Ya, Terima Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Miss. Sama-sama.